Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Anggun dengan NPM 085 akan mempresentasikan gejala transien pada modul 3. Langsung aja kita masuk ke topik utamanya. Apa itu gejala transien? Gejala transien adalah kondisi sementara waktu yang terjadi pada suatu rangkaian listrik ketika terjadi perubahan keadaan. Misalnya saat switch dinyalakan atau dimatikan, atau ketika sumber tegangan berubah. Transien muncul sebelum rangkaian mencapai kondisi yang stabil. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis gejala transien. Yang pertama, transien rangkaian RL, transien rangkaian RC, dan transien rangkaian RLC. Selanjutnya, apa saja yang dipraktikkan pada modul 3 gejala transien? Yang pertama, pengamatan respons transien LL dan RC, menghubungkan rangkaian RL atau RC ke sumber DC, mengukur arus dan tegangan saat sakral on atau off. Yang kedua, melihat bentuk gelombang transien menggunakan osiloskop, melihat bagaimana tegangan naik atau turun secara eksponensial, mencatat waktu yang dibutuhkan menuju kondisi yang stabil. Selanjutnya, membandingkan hasil teori versus hasil pengukuran, menilai apakah respon transien sesuai perhitungan. Selanjutnya di sini ada penjelasan skematik RC. Rangkaian terdiri dari resistor dan kapasitor yang disusun secara seri. Saklar digunakan untuk menghubungkan atau memutus rangkaian ke sumber DC. Nah, ketika saklar ditutup, kapasitor mengalami proses charging, pengisian. Ketika saklar dibuka, kapasitor discharging, pengosongan. Bentuk gelombang tegangan pada kapasitor berbentuk eksponensial. Selanjutnya, penjelasan skematik RL. RL terdiri dari resistor dan induktor dalam susunan seri. Induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Saat saklar ditutup, arus meningkat secara bertahap, tidak langsung. Saat saklar dibuka, induktor melepaskan energi sehingga arus menurun. Tegangan pada induktor dapat melonjak sesaat ketika saklar berubah posisi. Selanjutnya, penjelasan skematik RLC. Kombinasi R, L, dan C dalam seri. R mengatur redaman, L menyimpan energi magnetis, dan C menyimpan energi listrik. Respon rangkaian dapat berupa underdamped atau osilasi menurun, critically damped kembali ke state paling cepat tanpa osilasi, dan overdamped kembali ke state lebih lambat tanpa osilasi. Selanjutnya, dalam rangka praktikum gejala transien, persiapan alat dan bahannya adalah breadboard, resistor, kapasitor, induktor, power supply, saklar, multimeter, osiloskop, dan kabel jumper. Selanjutnya, perancangan rangkaian. Yang pertama, RC. Rangkaikan resistor dan kapasitor secara seri dengan saklar. Hubungkan sumber DC ke rangkaian. Yang kedua, RL. Hubungkan resistor seri induktor ditambah dengan saklar di depan rangkaian. Yang ketiga, RLC. Rangkai semua komponen secara seri. Siapkan fungsi step tegangan sesaat untuk memicu respon transien. Tujuan tahap ini untuk membuat rangkaian yang mampu menampilkan respon transien yang sesuai teori. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah pengaturan alat ukur. Sambungkan probe osiloskop ke titik pengukuran tegangan kapasitor, tegangan induktor, ataupun output RLC. Yang kedua, atur time base osiloskop agar dapat melihat perubahan cepat. Selanjutnya, atur volt sesuai besar sinyal. Tujuan tahap ini adalah untuk memastikan bentuk gelombang transien bisa direkam dengan jelas. Saat sudah melakukan praktikum tersebut, jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting. Yang pertama, nilai tegangan awal dan akhir. Yang kedua, tegangan atau arus pada beberapa waktu. Yang ketiga, nilai R, L, dan C. Yang keempat adalah waktu respon pada osiloskop. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.